Polda Bali mengungkap jaringan love scamming. Puluhan pekerja migran Indonesia yang disekap oleh perusahaan investasi ilegal di Kamboja. Meningkatnya angka kematian WNI di Kamboja. Scamming Kamboja, jaringan penipuan daring berskala besar dengan modusnya yang beragam. Dari investasi palsu, aplikasi belanja tipu-tipu, hingga lowongan kerja fiktif. Semuanya dirancang untuk menjebak korban agar terus mengirim uang. Diinisiasi oleh bos Tiongkok dan berkantor di Kamboja, pekerja Indonesia dipaksa menipu saudara sebangsanya. Puspa, seorang perempuan muda asal Yogyakarta, menjadi korban penipuan kerja migran ilegal. Dijanjikan pekerjaan di Thailand, ternyata ia dibawa ke Kamboja, negara yang terkenal dengan pengalaman buruk bagi pekerja migran. Awal mula saya kerja tertipu di Kamboja itu, saya membuat iklan untuk bekerja di Macau atau Hong Kong. Di situ, seorang wanita memberikan pesan inbox kepada saya untuk penawaran bekerja di Macau. Sebelum berangkat di 19 April, dia menawarkan pekerjaan di Thailand. Dia mengatakan mempunyai restoran di Thailand. Saya direkrut sebagai staf restoran dan gaji sebesar 12 juta. Kontrak kerja selama 9 bulan. Di situ saya menyetujui untuk proses pemberangkatan, tiket dan uang saku ditanggung wanita tersebut. Di 19 April, saya memutuskan berangkat dari Jogja ke Malaysia. Nah, dari Malaysia, dia membelikan saya tiket di Ho Chi Minh, Vietnam. Keesok harinya jam 9 pagi saya berangkat dari Malaysia ke Vietnam. Di bandara Vietnam saya dijemput dengan Cina Tiongkok menggunakan mobil. Lalu saya berangkat ke Kamboja. Sampailah ke portal Vietnam Kamboja. Di situ saya menunggu lagi seorang pria untuk mengantar saya ke pasar, dan itu beda orang. Saya bertemu seorang wanita pemilik kedai. Saya menunggu bos Tiongkok yang menjemput saya. Di situ bos Tiongkok menjemput saya menggunakan mobil dan saya dibawa ke apartemen. Nah, di apartemen tersebut saya bertemu dengan seorang wanita. Wanita tersebut meminta saya untuk beristirahat di kamarnya, dan di situ saya mencari informasi wanita tersebut. Semua dokumen dia saya foto dan saya kirimkan ke teman saya. Di Kamboja, Puspa dipaksa bekerja sebagai scammer dalam sebuah kantor yang diisi puluhan orang. Para pekerja ini menjalankan penipuan online dengan target utama orang Indonesia. Jam 6 saya dibangunin dan saya diajak naik ke atas. Nah, di situ saya dibawa ke ruangan, dan di dalam satu ruangan itu ada 45 pria. Setiap satu orang menggunakan 2 komputer. Tanpa rasa ragu, saya duduk dan saya tanya sebelah saya, "Bang, kita kerja apa?" "Kita kerja scam, Kak." Lalu saya dibagi 3 tim, CS, resepsionis, dan mentor. Saya sebagai mentor. Puspa bekerja dalam tim yang bertugas menarik korban dengan janji komisi dan keuntungan cepat. Korban diminta mengunduh aplikasi dari luar Play Store dan melakukan top up secara bertahap.
dibimbing oleh admin yang tampak profesional. Mereka kemudian dimasukkan ke grup Telegram berisi satu korban asli dan akun-akun palsu. Semua diatur untuk membangun rasa percaya. Setelah yakin, korban terus diminta top up dalam jumlah besar, lalu dikenai biaya tambahan. Saat menarik dana, hanya sedikit yang bisa dicairkan. Jika ingin lebih, korban diminta membayar lagi. Terus dipaksa hingga saldo rekening habis, pun terpaksa berhutang hingga penghabisan. Pekerja scammer memiliki target omset mencapai ratusan juta rupiah dalam sebulan. Jika gagal memenuhi target, mereka dikenai potongan gaji hingga tidak dibayar sama sekali. Belum denda target. Denda target yang harus kita alami itu satu hari harus 10 juta. Satu bulan harus 300 juta. Setengah dari target 300 juta, 150 juta kita akan mendapat gaji setengahnya. Kurang dari 100 juta kita sama sekali tidak dapat gaji dan denda-denda harian kita bayar pakai uang pribadi kita. Hukuman fisik dan denda juga menjadi ancaman rutin, termasuk denda untuk hal-hal kecil seperti terlambat kerja atau terlalu sering ke toilet. Dan itu saya harus menanggung denda-denda perusahaan, seperti ke kamar mandi lebih dari 6 kali, saya harus bayar denda sebesar $10 atau 150.000. Dan ke kamar mandi lebih dari 10 menit, saya harus membayar $10 atau 150.000. Dan harus tepat waktu, berangkat jam 9, pulang jam 12 malam. Jika tidak, saya akan didenda sebesar $50 atau 750.000 jika telat masuk. Kalau saya tidur di dalam pekerjaan, cukup memejamkan mata saja, saya harus bayar $50 atau 750.000. Itu cuma denda harian. Resiko yang dialami kita bisa disetrum atau dilempar dari lantai 3, dan itu sudah teman saya alami. Kita bisa dijual organnya, kita disuruh tanda tangan, dan itu pun yang pengambilan itu bukan kayak di rumah sakit, di rumah. Puspa dan rekan-rekannya harus bekerja dari pagi hingga malam dengan pengawasan ketat. Kondisi kerja sangat tidak manusiawi, termasuk makanan yang disediakan. Saya mulai kerja dari jam 9 sampai jam 12 malam. Company-company di sana itu juga akan memberi fasilitas, kasih makan itu 3 kali sehari, tapi dengan lauk yang mereka tentukan, dan lauknya itu tidak enak ya, kayak kita harus makan saren, terus kita makan babi, kita makan katak, kita makan burung dara. Kalaupun makan ayam tuh biasanya ayamnya cuma direbus aja, terus kasih kecap asin itu loh. Setelah berhasil pulang, Puspa mendapatkan pendampingan dari Dinas Sosial DIY yang memberikan layanan rehabilitasi, termasuk konseling psikologis dan pelatihan keterampilan agar korban bisa mandiri kembali. Lapor KBRI pun juga tidak mudah. Oktober tanggal 19 saya lapor KBRI di malam hari jam 12 malam, jam 1, jam 2 itu saya lapor. Setelah lapor saya blokir, karena kalau perusahaan tahu saya lapor, saya bisa menggunakan via WhatsApp. Saya disuruh isi link, dan di tanggal 11 November saya dijemput. Dari pemulangan saya mau pulang ke Indonesia itu, tiket kita harus beli dengan uang pribadi kita sendiri. Pulangnya dari Phnom Kamboja ke Jakarta. Dari Jakartanya ke Jogja itu naik kereta. Trauma yang begitu banyak di Kamboja, kejadian-kejadian itu nggak bisa terlupakan di pemikiran saya. Pernah saya pun berpikir untuk mengakhiri semua ini. Di sini saya meminta bantuan BP3MI, petugas sana dia memberikan nomor untuk menghubungi dinas sosial itu.
Di situ saya mendapatkan bantuan pendampingan psikiater, pengobatan, lalu saya diberikan makan, diberikan fasilitas tempat tinggal. Saya juga diajari keterampilan untuk mengolah pangan. Kami menyediakan bimbingan-bimbingan, ya, ada bimbingan mental sosial, bimbingan keagamaan, bimbingan fisik, dan juga bimbingan keterampilan. Yang pertama adalah olahan pangan, yang kedua adalah keterampilan membatik, yang ketiga adalah tata rias salon, yang keempat adalah jurusan menjahit dan bordir. Untuk saat ini pun saya juga didampingi untuk proses hukum kasus saya ini pun juga dibantu. Saat ini pun saya banyak banget terima kasih sama Dinas Sosial DIY untuk harapan ke diri saya ingin buka usaha dan saya ingin berkumpul dengan keluarga saya untuk membahagiakan keluarga saya. Wanita yang membawa saya itu ketangkap, kasihan korban-korban yang selanjutnya yang direkrut dia. Mungkin rasa syukur itu nggak ada waktu itu. Sekarang rasa syukur itu masih ada. Jadi uang seberapapun kita pergi ke luar negeri, kalau kita nggak bersyukur ya hilang. Uang sedikit pun kalau kita bersyukur cukup.